Selamat datang di Dialog Positif episode 272. Dan malam hari ini kita kembali kedatangan guru kita yang selalu kita kangenin, yang selalu wasiat-wasiatnya atau ucapan-ucapannya itu membangkitkan semangat kita untuk selalu mendekatkan diri dengan keluarga, mendekatkan diri dengan anak, melakukan hubungan dengan baik dengan anak gitu ya. Ayah Edi malam hari ini hadir bersama kita. So, tepuk tangan yang paling kencang untuk Ayah Edi. Yeay, apa kabar Ayah Edi, sehat? Di unmute dulu punten Ayah Edi. Maaf. Ya, alhamdulillah. Okay. Luar biasa ini. Aduh, ini baru pertama kali ketemu setelah lebaran. Minal aizin wal faizin, maaf lahir batin Ayah Edi. Ya, sama-sama Kang Abu. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Buat semua juga yang belum pernah minal aidin, mohon maaf lahir batin. Oke, alhamdulillah ini makin glowing nih, keren banget nih, luar biasa nih. Ya, tadi makeup artis dulu ini sebelum di-touch up dulu. Touch up dulu ya, biar glowing. Oke, malam hari ini kita akan menemukan kembali takdir profesi anak yang hilang. Wah, ini menarik sekali gitu ya. Apa sih hidden secretnya seorang anak atau passion secretnya seorang anak yang belum terkuak oleh orang tuanya, yang malam hari ini kita akan mengupas untuk mengetahui the best passion dari anak itu sendiri. So, kita langsung akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ayah Edi. Dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semua. Gini Kang Abu, ini kita akan membahas tentang takdir ya, takdir. Dan saya tidak membahasnya dalam konteks bahasan agama, tapi lebih ke konteks analogi logika. Jadi pakai analogi dan logika. Jadi biar semua pemirsa dari berbagai kepercayaan atau agama bisa mencerna dengan mudah gitu. Jadi tidak menggunakan dalil-dalil agama tertentu. Nah, kenapa saya memilih kata takdir ini, takdir ya? Karena ternyata setelah saya banyak memberikan konsultasi kepada orang tua dari berbagai macam agama di Indonesia ya, kalau saya tanya tentang takdir itu pada tahu semua Kang Abu ya. Kalau saya tanya familiar nasib, ya familiar ya. Kalau saya tanya nasib juga tahu semua, begitu. Apa itu takdir, apa itu nasib. Nah, cuma ketika saya mulai tanya, terus apa bedanya takdir sama nasib? Nah, ini mulai agak-agak bingung sama agak-agak mikir gitu. Apa bedanya gitu ya? Iya, apa bedanya takdir sama nasib? Oke. Dan jawaban kebanyakan ya standar ya. Standar dalam artian bahwa kalau takdir udah ditetapkan, nggak bisa diubah gitu. Kalau nasib itu masih bisa diubah. Nah, kira-kira kayak gitu. Cuma saya ada pertanyaan ini. Begini, sebenarnya kalau kita nggak tahu bedanya nasib sama takdir, nah ini akan sulit sekali pertama ya membuat anak kita menjadi sukses gitu. Nah, terus yang kedua, apalagi kalau kita nggak tahu takdir, nah bagaimana mungkin kita membimbing suksesnya anak kita, sedangkan hampir semua orang percaya kalau kita ini punya takdir. Ya. Dan hampir semua orang percaya kalau takdir itu sudah digariskan. Gitu. Tapi ketika ditanya, apa takdirnya kalau gitu? Gitu. Katanya udah digariskan, katanya ada, katanya percaya nih Kang Abu punya takdir, saya punya takdir. Ini para peserta semua juga punya takdir. Katanya takdir sudah ada digariskan. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah, terus apa dong takdirnya? Nah, kalau takdir itu begitu luas, seandainya ya, takdir itu sebegitu luas, kita persempit aja deh. Gitu. Persempitnya apa? Terus pertanyaannya gini, terus apa dong takdir profesi? Kita bicara profesi aja lah. Gitu. Apa dong takdir profesi kita sebenarnya nih? Mestinya kita jadi apa nih? Kita udah jadi apa yang sesuai takdir atau belum ini? Gitu. Nah, kalau sesuai takdir, apa buktinya? Kalau enggak sesuai takdir, apa buktinya? Nah, terus pertanyaannya, yang kita jalanin ini sebenarnya takdir atau nasib ini? Nah, jadi saya biasanya dalam memberikan bimbingan konseling ya mengenai menemukan kembali takdir profesi anak ya mulai dari pembicaraan ini. Dan sebenarnya ini adalah landasan berpikir ketika 17 tahun lalu saya mendirikan sekolah
gitu. Jadi yang ada di kepala saya adalah pertanyaan, saya udah sekolah nih, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, dari di dalam negeri sampai di luar negeri. Nah, pertanyaan dasarnya itu nggak pernah kita diajak untuk berpikir, untuk apa sih sekolah gitu. Untuk apa sih sekolah? Nah, itulah kenapa banyak anak-anak yang konsultasi pada saya yang rata-rata ada punya sedikit masalah atau sedikit atau banyak masalah dengan sekolah, atau bahkan sampai mogok sekolah. Nah, atau mungkin kurang suka sekolah. Sampai kadang-kadang saking kurang sukanya sekolah, kalau sudah mau berangkat sekolah, itu suka merasa ada yang sakit. Entah di perut, entah di kepala, pusing-pusing, dan sebagainya. Nah, kebetulan kalau nggak salah, kita nanti kan akan kehadiran bintang tamu nih, Kang Abu ya. Iya. Kehadiran bintang tamu, dan salah satu bintang tamu kita ini dulu juga sama bagian dari anak-anak yang tidak kurang suka mungkin sekolah ya. Jadi ceritanya katanya kalau mau berangkat sekolah tuh ada aja yang sakit perut, yang mules, yang pusing, yang ini dan itu dan sebagainya. Ternyata setelah takdirnya dibuka, diungkap, justru malah dalam usia 19 tahun beliau sekarang sudah jelas sekali arahnya, mau kemana, mau jadi apa, dan sudah berada di mana. Wah, keren. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita nggak tahu takdir kita di mana, nyampenya kemana, kita juga nggak bisa jawab sebenarnya kita udah di step mana ini. Dalam proses perjalanan takdir kita. Nah, ini aman. Nyambung lagi ya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa membimbing anak kita ke arah mana begitu? Nah, kita arahnya aja nggak tahu gitu. Nah, biasanya langkahnya saya mulai dulu dari pertanyaan. Coba kita sharing lewat chat itu ya. Apa sih bedanya takdir sama nasib? Nah, ini alhamdulillah ini bintang tamu kita udah standby di sini. Kakak Anissa Bellucci dan keluarga, selamat datang, selamat bergabung, Ibu. Senang sekali. Ya. Nah, jadi begini. Karena nanti bintang tamu kita adalah Kakak Anissa, dan Kakak Anissa ini adalah contoh hidup, ya, the real, orang yang keluarga yang sudah berhasil menemukan potensi garis takdir sukses putrinya. Nah, saya akan ngulas sedikit sekali tentang Kakak Anissa, tapi nanti kita punya video profile singkat sekali tentang perjalanan Kak Anissa. Kemudian saya coba ingat-ingat lagi ya, karena sudah lama loh. Waktu itu ketemu kalau nggak salah kelas 2 SMP ya Pak ya. Oh, kelas 1 katanya. Kelas 1 malah, lebih muda lagi, dan sekarang Kak Anissa sudah mau 19 tahun katanya Kak ya. Ya nanti kita 17 tahun ya. 17 tahun ini lebih rekor dari Kak Nia. Dulu Kak Nia jadi Director of Choreography 19 tahun. Ya. Nah, nanti kita tanya ya ulang tahunnya kapan gitu. Dia nanti bisa ikut perayaan online. Oh, 2 hari lagi. Ya. 2 hari lagi. Oke. Wah, kalau yang lahirnya Juni tuh biasanya keren sih. Alhamdulillah. Jangan jujur gitu dong, Kang. Saya juga Juni. Sesama Juni nggak boleh saling mendahului. Ya. Oke. Kita saksikan dulu profilnya Kak Anissa, Ayah Edi. Ya, mangga. Oke, kalau begitu mari kita simak. Ini nanti kita akan banyak berdiskusi sama Anissa Bellucci dan tentu saja sama Ayah Edi. Bagaimana Ayah Edi sukses membuat Anissa menjadi atau menemukan takdirnya. Oke, so yuk kita simak videonya, kita simak dan kita ambil pelajaran dari video. Yuk, siap sebentar. Alright. Wahai mimpi, dengarkanlah ku berjanji, suatu hari nanti kau kan jadi nyata. Kan ada saatnya ku bersinar terang, seperti bintang di angkasa, terangi dunia. Dan ku kan terus mencoba sampai nanti ku bisa
Oke, boleh tepuk tangan dulu dong buat Anissa Belluci. Yeay, so boleh tolong di-unmute. Kita bangga banget nontonnya, seneng banget, happy banget ya. Luar biasa ya. Boleh sekali lagi tepuk tangan dong buat Anissa. Keren banget nih, 17 tahun loh. Anissa, apa kabar? Alhamdulillah, sehat, Alhamdulillah. baik. Oke, tadi nonton videonya jadi bener-bener bangga banget nih, seneng banget gitu ya. Saya ketemu sama Anissa yang sangat bertalenta dan benar-benar punya passion di fashion tentunya. Dan saya rasa teman-teman semua yang di sini juga merasakan hal yang sama. Mungkin boleh sedikit cerita, kenapa sih bisa jadi Anissa Belluci yang sekarang tuh? Gimana cerita? Silahkan Anissa. Siapa cerita? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, ya tentu saya sendiri juga udah melewati proses yang sangat panjang untuk bisa sampai saat ini. Jatuh bangun, nangis juga pasti. Ya, melewati semua tantangan, masalah, gitu. Terus yang membuat Anissa bisa terus maju, yang membuat Anissa yakin bahwa ini loh jalan saya, ini loh passion saya, ini loh takdir saya. Apa sih yang ngebuat yakin banget tuh apa sih? Ya saya yakin ini because I love this gitu, karena ini udah passion saya gitu loh. Ya jadi itulah yang membuat saya setiap ada sesuatu yang masalah atau sesuatu yang membuat saya hampir putus asa or anything itu, saya jadi ingat lagi ini yang saya pilih gitu. Jadi saya yakin saya bisa terus semangat gitu. Oke, kalau boleh diceritain hal terberat apa tuh dalam langkah menuju sampai saat ini, yang paling berat, yang paling susah, yang paling bikin nangis-nangis tuh apa tuh, Anissa? Macam-macam sih ya. Macam-macam ya. Yang paling berkesan deh, yang kita juga bisa ngambil pelajaran dari situ sama-sama, kira-kira apa? Berkesan, ya waktu proses saat ini akhirnya memutuskan untuk keluar sekolah. Oke, nah untuk keluar sekolah ini menarik nih. Jadi keluar sekolah di kelas berapa tuh? SMP kelas 1 ya, kelas 1. Jadi kelas 1 nggak lanjut sekolah? Mau naik SMP kelas 2. SMP kelas 2 udah nggak sekolah lagi? Iya udah. Nggak dimarahin sama mama papa, nggak dimarahin? Enggak. Biasanya kan kalau nggak mau sekolah kan dimarahin. Kalau gitu sekarang saya mau nanya sama ibu sama ayahnya nih. Oke, ke ibunya dulu deh. Ini kan ibu pasti paling tertekan nih. Sebagai seorang ibu nih, apa reaksi ibu ketika di kelas 1 SMP ini Anissa memutuskan untuk tidak mau melanjutkan sekolah dan dia ingin menjadi desainer? Gimana reaksi ibu pada saat itu awalnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya, Kang Abu. Kalau reaksi pasti tiap orang beda-beda ya. Dan saya sendiri kaget. Kenapa ini? Ada apa gitu ya? Kok bisa sampai kayak begini? Kemudian ya kita berusaha ya cari-cari info, coba cari-cari solusi supaya kembali ke sekolah. Karena yang saya tahu namanya anak itu ya harus sekolah. Saya dulu sekolah, kalau nggak sekolah mau jadi apa, di rumah mau ngapain gitu ya, karena saya nggak ngerti. Benar nggak tahu ini ada apa dan akan menjadi apa dan bagaimana, benar nggak tahu. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah sudah mentok akhirnya ya kita kembali kepada Allah, kita berkonsultasi, kemudian ya Alhamdulillah mungkin ya atas izin Allah membimbing tangan saya untuk dapat info tentang Ayah Edi. Nah, jadi saya merasa Masya Allah inilah mungkin jalannya ya, kalau kita kembali sama Allah, Allah akan kasih petunjuk kemana kita akan bertanya, kemana kita mau kemana, mau apa. Jadi ya akhirnya ikuti aja, jalani aja, pasrah. Wah, luar biasa. Ibu ini ada satu di antara 1000 ibu yang ada dengan mindset seperti ini, tuh langka sekali Bu.
Ini luar biasa gitu ketika seorang anaknya ingin keluar dari sekolah, ketika tidak mau mengikuti pendidikan formal yang mungkin masih banyak paradigma-paradigma bahwa sukses itu adalah dengan pendidikan formal yang ada di sekolah yang sekarang kita tahu gitu. Padahal Anissa Bellucci salah satu yang membuktikan bahwa kata Ayah Edi tadi juga, kalau udah yang namanya takdir semua pasti yang terbaik, begitu nasib kita dalam tanda petik dioptimalkan dengan ikhtiar menuju kepada takdir, Anissa Bellucci adalah salah satu contoh di mana ketika nasib bertemu dengan takdir, dan di situ tadi saya sangat terenyuh sekali kata-kata, kenapa memilih fashion? Because I love it katanya, karena dilakukan dengan penuh cinta di situ, dilakukan penuh passion, dilakukan dengan belas kasih dari hatinya. Luar biasa, terima kasih. Nah, sekarang ayahnya nih kan ibunya udah nih. Gimana nih sebagai seorang ayah mendampingi seorang putri yang keluar dari sekolah menekuni fashion, tanggapan dari seorang ayah memotivasinya, memberikan support seperti apa kira-kira? Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Kang. Awalnya pasti memang ada drama ya. Ada drama di rumah kami, di keluarga kami soal keputusan ini, karena memang mayoritas warga atau mungkin masyarakat Indonesia kan selalu melihat ya semuanya harus lewat sekolah. Bahkan ketika kami diskusi dengan, mohon maaf, dengan guru-guru di sekolahnya Anissa, waktu itu juga disampaikan kalau nggak sekolah terus mau jadi apa gitu. Waktu itu saya jawab ya nanti biar Anissa sendiri yang menentukan. Gitu. Artinya memang bukan keputusan yang mudah, ada dramanya dan sebagainya, tapi alhamdulillah kami bisa akhirnya mengambil keputusan ini meskipun sempat juga naik turun, dan saya kira seperti yang disampaikan Ayah Edi di awal tadi sangat benar, ini antara takdir nasib itu bisa jadi memang ini yang kami jalani sampai 2017 itu saya juga nggak tahu apa-apa, tahu-tahu harus diberitahu istri saya besok kita ke Jakarta, ke Bekasi, ke sebuah tempat ketemu dengan Ayah Edi dan sebagainya. Itu masih kami ini masih belum ngeh sebenarnya, masih belum ngeh, tapi ya alhamdulillah prosesnya jalan sampai sekarang, dan dengan keputusan Anissa untuk mundur dari sekolah dan kemudian menekuni apa yang jadi keinginan dia, dan dia juga mengikuti apa yang jadi passionnya dia, alhamdulillah sekarang sudah bisa lebih terang jalannya, tapi masih panjang restunya dari luar biasa. Kalau boleh cerita, Anissa sekarang udah di tahapan apa nih? Sekarang lagi ada dalam kondisi apakah brandnya sudah tersebar, sudah ada di beberapa negara, atau sudah ada outletnya berapa? Ini lagi di prosesnya seperti apa? Boleh sedikit cerita nggak tentang brandnya? Silakan. Ya, kita juga, saya sendiri juga masih berproses ya. Kita baru setahun kemarin benar-benar launching ini brand Anissa Bellucci ini. Nah, kita ini kan bikin untuk pasarnya muslim ya, modest wear gitu. Jadi di situ kita bikinnya ready to wear, jadi yang muslim ready to wear, jadi bisa dipakai untuk sehari-hari gitu-gitu. Kita masih proses sih untuk bikin yang koleksi sehari-hari dulu gitu. Sederhana. Sederhana. Oke, tapi udah ada outlet, udah ada butiknya, udah ada tempat jualnya, udah? Kita online. Online, oke. Ya, Ada website. ada websitenya, boleh cek www.anissabellucci.com. Anyway, sama Monica Bellucci ada kaitannya nggak kira-kira? Saudaraan kah atau gimana? Itu ayah itu ya. Itu rahasia ayahnya. Oh, rahasia ayahnya. Jangan-jangan ayahnya penggemar berat Monica Bellucci ini kayaknya. Dulu teman TK. Oke, terima kasih Anissa. Ini ada yang nanya, keren banget nih pertanyaannya nih. Saya rasa harus dijawab sama Anissa. Waktu mau memutuskan sekolah, kenapa sih kok keluar dari sekolah? Apakah ada pelajaran yang tertinggal atau ada yang ngebully katanya? Atau apa sih yang ngebuat pengen udahan sekolah lah gitu kira-kira? Oke, sebenarnya ini nggak ada kaitannya sama hal di sekolah sih. Cuman dari saya sendiri, setiap kali ke sekolah, entah dulu itu selalu khawatir, selalu merasa cemas.
selalu Nggak nyaman. setiap ke sekolah tuh selalu nggak nyaman gitu, nggak tahu kenapa. Nah, ya pada saat itu juga akhirnya karena sering nggak masuk itu kan, jadinya barulah saya dan orang tua komunikasi gimana ini nanti lanjutnya Anissa ini nanti. Karena ya ini dari saya sendiri sih sebenarnya itu juga nggak tahu mau akan seperti ini itu juga belum tahu. Jadi memang awalnya karena itu. Jadi bukan masalah pelajaran, bukan masalah ada kasus atau bully atau apa, bukan ya. Nah, Emang alamiahnya Iya. memang nggak serg aja gitu di sekolah gitu ya. iya. Saya juga dulu gitu sih sebenarnya Anissa, tapi saya nggak ngomong sama ibu saya, takut soalnya. Jadi aja sekolah sampai sekarang. Oke deh, luar biasa. Oke, boleh tepuk tangan untuk Anissa ya, menginspirasi sekali. Ini kita lagi bicara tentang testimoni loh, Ibu dan Bapak, teman-teman, sahabat Dialog Positif. Ini nyata, real story, bukan cerita, bukan dongeng. Ini ada nih sosoknya seorang Anissa Bellu, tetapi dia mengikuti passionnya, dia masuk kepada passionnya, dan dia sekarang mengalir di passionnya dengan I love it, katanya. Itu keren banget, I love it. Hari ini banyak, sedikit lah orang yang mengerjakan pekerjaan dengan love-nya gitu, dalam tanda petik. Mungkin lebih banyak karena terpaksanya dalam tanda petik. So, karena ini Anissa udah bicara, Ayah Edi juga udah bicara, saya rasa kita sama-sama sekarang mau berdiskusi. Siapa tahu di antara teman-teman sahabat Dialog Positif ada yang mau bertanya, ada yang mau memberikan apresiasi, ada yang mau mau tanya langsung ke Anissa, boleh ke ayahnya atau ke ibunya, ke Ayah Edi, atau kita mau diskusi apapun. Yuk, ini waktunya untuk kita sama-sama diskusi dan berdialog. Apapun yang perlu dipertanyakan, mari kita diskusikan. Oke. Dan ini juga hampir lebih dari 5 pertanyaan yang sama. Ini juga ditujukan, saya rasa sangat cocok dijawab sama Pak Chandra sama Ibu Ranti. Bagaimana melihat pertama kali bakat anak, bagaimana menemukan bakat Anissa, sejak kapan seharusnya anak, kita tahu bakat anak dan seterusnya. Dan saya rasa Pak Chandra sama Bu Ranti bisa memberikan satu statement untuk memberitahu kepada kita proses terhadap Anissa Bellucci ini. Silakan. Oke, terima kasih. Yang pertama, klarifikasi dulu, nama bundanya Bunda Rintis, bukan Ranti. Oh, Rintis. Nanti dipikir bundanya dua. Oke, betul. Klarifikasi memang penting ya, itu penting. Terima kasih. Mohon maaf Rintis ya, Ibu Rintis. Ya. Oke, terima kasih Ibu Rintis, Pak Chandra. Monggo silakan. Jadi memang kalau cerita soal Anissa, dulu saya sempat dapat tugas dari Ayah Edi, tolong nanti Ayah ketika Anissa misalnya sudah insya Allah tercapai mimpinya, dibikinkan buku, dituliskan ceritanya. Saya waktu itu bilang, siap insya Allah, bilang seperti itu. Memang prosesnya panjang, artinya di masa Anissa kecil ketika TK, SD itu semuanya berjalan seperti biasa lah, artinya ya dia sekolah, ya seperti anak pada umumnya, ya dia mengikuti beberapa les, kursus di usia-usia dia seperti menggambar, menyanyi, dan sebagainya. Artinya semuanya berjalan dalam tanda petik normal. Ya dinamikanya baru terjadi ketika dia SMP. SMP semester pertama masih baik-baik saja, artinya sampai terima rapot semester pertama semuanya juga oke, alhamdulillah dia secara akademis juga sebenarnya oke. Terus kemudian ketika semester 2 setelah liburan itu memang baru seperti yang tadi disampaikan Anissa juga, dia mulai merasa mungkin kurang nyaman, tapi sekali lagi ini tidak ada pembulian, tidak ada hal-hal lain di luar itu, yang itu akhirnya kemudian bikin kami juga berdiskusi, ini ada apa? Memang jujur saja saya waktu itu juga masih belum bisa menerima, artinya kenapa nggak mau sekolah dan sebagainya, kita antar dalam tanda petik, masih kita paksa juga, tapi ternyata memang tidak bisa. Ada satu titik momen yang mungkin ini jadi turning point-nya ketika kami memaksa dalam tanda petik anak kami untuk sekolah, ternyata
tidak lama setelah masuk ya Bun ya, terus dia ditelepon sekolahnya bahwa anaknya minta pulang dan sebagainya. Dari situ kemudian kami berpikir bahwa oke, memang mungkin Anissa tidak nyaman, berarti harus ada sesuatu, harus ada nextnya seperti apa. Kami tanya, ya kami cari solusi. Anissa bilang bahwa, mohon maaf kalau mungkin agak lupa dikit Kak, artinya Nisa bilang bahwa dia ingin mendapatkan atau belajar di sesuatu di luar sekolah. Dia ingin apa ya? Waktu itu kita tanya terus ingin sekolah apa? Kalau nggak sekolah di formal ingin sekolah apa? Waktu itu kalau nggak salah jawabnya apa Kak? Masih belum tahu ya, belum tahu. juga, Intinya gitu. belum jelas. Pokoknya dia merasa Bebas aja bebas. dulu dari sekolah gitu. Pokoknya lepas dulu aja ya pokoknya ya. Iya, Ya. intinya seperti Oke. itu. Oke. Seperti itu. Terus kemudian baru belakangan setelah salah satunya memang ada banyak pilihan yang kami ambil waktu itu, salah satu lewat Ayah Hedi juga. Di akhir pertemuan dengan Ayah Hedi, saya masih ingat 4 tahun yang lalu 2017, Ayah Hedi bilang ke saya dan ke Bunda Rintis bahwa Ayah, Bunda, ini Anissa sudah mengambil pilihan. Sekarang tinggal orang tuanya. Kalau nggak salah seperti itu ya Ayah Hedi, kalau nggak kata-katanya semacam itulah. Nggih. Ya, Seperti apa. Terus kami pulang ke Surabaya. Di situ kami bersepakat bertiga bahwa oke, memang kita harus pamitan dari sekolah. Kami ke sekolah mengundurkan diri dengan baik-baik, istilahnya cuti dulu sambil mencari solusi ke depan seperti apa. Yang jelas solusi pertamanya memang harus keluar dari sekolah dulu. Dan memang itu solusi yang waktu itu ya Nisa seneng. Nisa seneng, kami juga sudah tidak lagi bertengkar tiap hari dan sebagainya karena sudah ada solusi, sudah selesai seperti itu. Tinggal by the way sedikit jadi terinspirasi dari penanya ini. Apakah bakat desain ini ada datang dari Bapak atau Ibu atau cita-cita Bapak atau Ibu? Ada? Saya enggak ada bakat. Saya bakatnya makan. Kayaknya dari neneknya. Jadi ibu saya almarhum itu dulu memang suka menjahit, tapi saya sama sekali nggak nyantol, nggak nyetrum, nggak suka dan nggak mau belajar di arah situ. Dan apa ya, gambar itu ya. Dan sejak kecil memang saya coba untuk ngenalin mewarna, kemudian menyanyi, semuanya dicoba. Dan nggak tahu arahnya akan kemana, pokoknya coba aja lah dulu, nanti suka di mana dilihat. Buat seneng-seneng aja gitu, awalnya seperti itu ya. Terus lepas dari begitu udah diputuskan lepas selesai sekolah, enggak, apa yang dirasain Anissa? Nyaman, lega, bebas gitu. Nah, itu kan paling kerasanya sehari, 2 hari, 3 hari tuh. Terus ada sesuatu yang mendorong jadi kepikiran ini, kepikiran itu, pengen ini, pengen itu. Nah, gimana tuh prosesnya? Waktu itu masih belum banget sih, belum ada yang kayak saya harus lanjut sekolah, cari kemana, itu belum. Cuman ini kita mengisi kegiatan aja dengan, kan udah nggak sekolah tuh, nah mulai mengisi kegiatan sambil ya santai-santai ya gimana. Ya pokoknya ada waktu sedikit untuk relax. Kemudian setelah itu kita memutuskan kita harus segera action. Kita ngapain ini? Jadi waktu itu saya pertama dapat tunjuk dari Ayah Edi ya tentang sekolah apa namanya? Sekolah paket itu. Kejar paket, sekolah kejar paket. Kalau ingin dapat ijazah, jadi langkah pertama kita survei dulu ke Dignas. Jadi kita nggak tahu selama hidup nggak pernah masuk ke Dignas, karena cuma mau nanya kejar paket itu apa sih, kayak gimana, prosesnya kayak apa. Akhirnya tambahlah sedikit informasi. Oh ternyata ada yang namanya program kejar paket untuk dapat apa namanya ijazah. Tidak sekolah di sekolah formal. Oke, luar biasa. Jadi ternyata kuncinya adalah keputusan orang tua yang berani dan juga ya balik lagi ya penemuan passion dari anaknya juga ke arah yang benar-benar dia inginkan gitu. Itu luar biasa. Sekali lagi salut sama keluarganya Pak Chandra, Bu Rintis sama Anissa. Boleh tepuk tangan, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita bahwa ya sekali lagi
jalur formal tidak menjamin lah menentukan suatu kesuksesan gitu, itu poin pentingnya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menjalankannya dengan sikap hati kita gitu, itu yang paling penting. So untuk terakhir boleh dikasih closing statement dari keluarga Anissa Bellucci dulu, dari Anissa dulu boleh, silakan. Ada yang mau disampaikan sebagai closing statement, silakan. Mau memberikan semangat kah atau mau memberikan inspirasi kah atau kesimpulan, dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Edi dan Kang Abu juga di sini untuk kesempatannya bisa ngobrol bareng di sini. Dan untuk anak-anak Indonesia semuanya tetap semangat, terus kejar mimpinya, terus kejar cita-citanya, jangan putus asa, gagal coba lagi, do your best and let Allah do the rest. Amin. Oke, terima kasih. Mungkin tambahin. Cukup, Bunda Rintis, boleh? Ada sesuatu? cukup. Terima kasih. Cukup. Kang. Oke, Terima oke, kasih. baik. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk keluarga Anissa Bellucci. Sangat membanggakan, sangat menginspirasi. Sukses terus, dan nanti kalau udah ada di Burj Khalifa, jangan lupa kita interview lagi gitu ya. Mantap. Terima kasih. Terima kasih. So, terakhir kita akan mendengar final statement dari Ayah Edi sendiri. Silakan. Singkat aja, Kang Abu. Kalau kita ingin anak kita menjadi luar biasa, maka kita harus berani mengambil langkah-langkah di luar kebiasaan. Jadi itu saja, cukup 2 patah kata, tolong dipahami, direnungkan, dicerna, dan kalau punya keberanian, dilaksanakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada keluarga Anissa Bellucci, Kang Abu, dan seluruh peserta yang mengikuti sampai akhir acara. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih Ayah Edi, luar biasa, sangat menginspirasi malam hari ini. Malam hari ini kita banyak mendapatkan cahaya, malam hari ini kita banyak mendapatkan semangat. So, saya rasa semangat ini akan menular. Kita tahu bahwa semesta tidak akan mendengarkan kata-kata, semesta tidak akan melihat wajah, semesta tidak akan melihat atau mendengarkan suara, tetapi semesta akan menerima vibrasi hati nurani kita. So, malam hari ini saya rasa hati kita tergetar, nurani kita tergetar menuju kepada cahaya yang mudah-mudahan itu membawa petunjuk untuk kita semua. Sukses semuanya, wabil khusus untuk Anissa Bellucci. Sekali lagi terima kasih banyak udah hadir ke Dialog Positif, menginspirasi kita semua. Ayah Edi, terima kasih, sehat-sehat Ayah Edi, jangan bosan untuk saya undang ke sini. Hatur nuhun, terima kasih sebanyak-banyaknya juga untuk Ayah Edi. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama.